Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, yang perlu kita perhatikan yang paling mudah itu adalah tampilan dari luar mobil. Nah, jadi dari luar mobil itu yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ya, memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan ya atau sambungan antara komponen dari bodi mobil. Jadi nutnya ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya masih presisi. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi ya, di permukaan cat ya. Jadi mobil ini memantulkan bayangan yang ada di sekeliling mobil. Jadi pastikan bahwa bayangannya itu dia masih memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek bagaimana pantulan objek atau benda-benda yang di seputar mobil. Pastikan bahwa dia pantulannya tidak bergelombang. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa. Nah, selain permukaan bodi, kita perlu periksa juga di ban, juga perlu kita periksa, terus kaca, lampu-lampu semuanya. Nah, ini yang ban belakang dia mungkin sekitar 60% masih ketebalannya. Nah, kita kelilingin, kita cek secara keseluruhan. Nah, ban depan ini masih tebal nih, mungkin sekitar 90% ada. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita cek kondisi dari mobil secara keseluruhan di luar. Nah, sekarang kita coba berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia sudah keyless entry, start stop engine button. Jadi bisa kita buka dengan menggunakan remote ini, atau bisa kita buka dengan kita pencet tombol yang ada pada pintu seperti ini. Nah, sekarang kita buka mobil, kita coba periksa bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di pedal ya. Jadi kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok ya. Pastikan bahwa di masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan bahwa bagian-bagian dalam sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya. Terus habis itu kita perhatikan juga dashboard ya. Nanti satu persatu akan kita lihat. Nah, terus habis itu juga perlu kita perhatikan di plafon, bagaimana kondisi plafon. Agak gelap. Nah, coba kita lihat dulu, cari yang terang. Nah, seperti ini. Nah, terus habis itu berikutnya kita perhatikan kondisi jok. Nah, dia joknya ini sudah retrim dengan lapisan semi kulit dan kondisinya juga masih bagus ya, masih bagus. Nah, setelah kita perhatikan, kita cek di bagian interior. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa bagian mesin ya, bagian mesin, bagian atas, bagian bawah, pastikan tidak ada rembes. Terus habis itu kita ngolong juga, periksa bagian kaki-kaki, pastikan bahwa tidak ada rembes. Nah, setelah kita cek itu, nah berikutnya kita cek juga level oli, kondisi oli, terus habis itu radiator coolant-nya ya, kondisi sama levelnya. Setelah kita pastikan, kita cek itu sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini karena dia sudah start stop engine button ya, jadi tombolnya ada di sini ya, tombolnya ada di bagian sini. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Pastikan dia posisi giginya ada di P, kunci kita taruh saja di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah,
pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya sudah swak. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Oke. Nah, ini di jok supirnya juga ada pengaturan ya, ini buat ketinggiannya. Jadi kita bisa atur tinggi rendahnya jok bagian supir. Nah, kita perhatikan getaran, pastikan bahwa getarannya itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di ini engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah retak, jadi perlu diganti. Nah, terus habis itu bisa juga mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer ya. Nah, kilometer mobil ini di 166.000. Jadi ini ada servis terakhirnya, jadi sudah hampir servis oli berikut ya, seperti itu. Nah, ATF nanti kalau nggak salah nih di 176.000 ini nanti ganti ya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu perawatannya, terus sama dengan kondisi mobil itu sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi sudah di retract nih. Coba kita cek. Nah, ini dia retract ya. Nah, retractnya juga masih bagus. Coba kita periksa. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang unik ya. Jadi di sini bisa kita pencet, ada cup holder pas di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau kita nyimpen minuman yang dingin, paling enggak kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama. Oke. Nah, sebelum kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Sekarang kita periksa juga dashboard. Ini door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke, kondisi juga masih bagus. Nah, di bagian sini ada pengaturan ini buat power window di keempat sisinya ya. Jadi coba kita buka saja power window. Nah, di sini ada buat tombol central lock, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, terus habis itu di bagian sini, sini ada buat buka bagasi. Terus habis itu ada buat buka tangki bensin. Oke. Nah, terus di yang perlu kita periksa juga ini di sealer ya. Jadi pintu ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan kondisinya, pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih bagus. Karena apa? Karena apabila sealernya sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, ini dia buat bukanya pas di tengah, agak ke kiri, ke kanan sedikit ya. Nah, kita tarik ke atas. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Toyota Limo yang digunakan untuk taksi. Dia sama persis dengan mesin Toyota Yaris. Terus sama persis dengan mesinnya ini Veloz ya, Veloz yang 1500 serta Rush dan Terios. Jadi mesinnya terkenal bandel dan merupakan salah satu mesin andalan dari Toyota. Nah, untuk memeriksa mesin yang bagus, kita bisa perhatikan yang pertama di ritme suaranya. Jadi suara mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih halus, suaranya konstan, terus getarannya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, nah kita perhatikan di ini. Di sini di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan, kita pastikan kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin kita pastikan jangan sampai ada bekas reparasi, ketokan atau perbaikan ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian depan juga ini kita perhatikan juga nih besi apron sama bagian samping untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Pastikan bahwa dia tidak bekas reparasi, ketok tulang atau perbaikan ya. Oke. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil
tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada pada mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang yang tersisa di bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan. Nah, fan listriknya pun juga perlu kita perhatikan untuk memastikan pendinginan mobil masih aman ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang, sedan kecil yang dia irit, bandel, mobilnya juga awet, perawatannya mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dealer Toyota pun juga bengkel resminya ada di hampir di seluruh Indonesia. Bentuknya juga masih oke untuk tahun 2010. Mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk di bangku belakangnya ya. Oke. Nah, kita buka pintu, sekarang kita coba masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih ada legroom sekitar mungkin 8 jari ya. Nah, terus headroom juga masih ada sekitar 4 jari. 4 jari masih ada. Nah, terus untuk bagian belakang ini dia ada speaker 2 ya, ada speaker. Nah, ini ada lampu rem di sini. Nah, di bagian sini ada handle tangan yang modelnya model retract. Nah, terus habis itu di bagian sini cup holder tidak ada pada door trim. Nah, cuman di bagian jok dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu bangku juga masih bisa dilipat ya. Jadi untuk menambah space bagasi, jadi ini bisa dilipat 40%, 60%. Nah, di bagian tengah ini juga ada ini armrest ya. Armrest. Nah, armrest yang cukup gede. Jadi kita nyaman juga untuk menopang tangan. Nah, di sini juga bisa buat naruh barang atau cup holder juga bisa satu. Nah, terus habis itu kita beranjak, di bagian tengah nih ada lampu baca. Terus habis itu di bagian sini ada, nah ini ada kantong penyimpanan. Ada kantong penyimpanan. Nah, di bagian tengah ini ada cup holder. Ini bisa cup holder buat satu. Nah, terus apalagi ya? Seat belt. Dia ada 3 titik ya, 3 titik, ada 2. Terus habis itu ada 2 titiknya, 1 untuk penumpang tengah. Oke. Nah, sudah kita coba keluar, kita lihat. Nah, di sini door trim juga kondisi juga masih oke. Terus habis itu kita periksa juga child lock juga sudah ada. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa nih kondisinya. Pastikan bahwa sealer pintunya kondisinya masih oke. Nah, oke, sekarang di bagian belakang sudah kita buka. Sudah kita lihat, sekarang kita ngelihat ke bagian bagasi. Nah, nih kalau tadi kita buka tuasnya, jadi dia akan terbuka spako. Lampu. Nah, ini lampu. Di sini sudah ada sensor parkir 2. Terus defogger belakang juga sudah ada. Nah, kita lihat sekarang bagasinya. Nah, oke. Nah, untuk pintu bagasi juga kita periksa nih sealernya. Pastikan bahwa sealernya itu aman. Terus habis itu di bagian dalam pintu bagasi juga kita periksa. Jangan sampai ada bekas reparasi. Di bagian sini juga jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu bagasi cukup besar. Makanya dipakai saudaranya limo nih ya. Jadi sama basisnya, jadi cukup besar untuk naruh barang. Nah, terus di bagian bawah ini kalau kita buka, nah ini ada ban cadangan, dia full size dan peleknya juga sama. Di sini ada tempat buat naruh toolkit. Nah, di sini juga kita perlu periksa nih di bagian sini nih. Nah, jangan sampai ada karat atau bekas reparasi atau ketokan di bagian tempat penyimpanan ban cadangan seperti itu. Oke. Nah, bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita tutup. Nah, oke, sekarang kita pindah ke sini. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Sekarang kita periksa ke door trim. Nah, ini door trim, kondisi door trim juga masih oke. Sealer pintu juga masih oke. Nah, ini kita bisa periksa nih. Nah, sealer pintu masih oke. Nah, child lock juga sudah ada ya. Nah, ini tampilan jok belakang ya. Jadi jok belakang juga kondisi masih oke, masih bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih, sealer pintu.
kondisi juga masih oke nih. Nah, sealer pintu. Nah, ini tampilan jok depan. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di dashboard ya. Oke. Nah, ini setir kulit secara keseluruhan jahitannya juga masih oke. Nah, cuman di sini ada pudar sama pudar pemakaian yang di sini ada beberapa. Nah, seperti itu. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag ya, airbag. Nah, di sini ada tombol buat audio. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan lampu sen, terus lampu fog lamp. Nah, di sini ada pengaturan buat ini wiper ya, jadi wiper depan dan air wiper. Nah, sekarang kita ke ini cluster speedometer ya. Nah, ini cluster speedometer, dia di tengah. Nah, di bagian sini ada ventilasi AC, terus di sini ada tombol lampu hazard. Nah, di sini ada pengaturan buat display speedometer nih, sama buat pengaturan jam. Nah, di sini audionya masih standar, dia bisa buat CD, MP3, terus radio, FM, AM. Nah, di bagian sini ada kontrol buat AC. Jadi ini dia bahannya piano black ya warnanya. Nah, di sini ada pengaturan AC, di sini ada buat kecepatan AC, ada 4 level. Nah, di sini ada ventilasi luar dan dalam. Di sini ada arah semburan angin, ada 2 ya. Jadi ke kaki sama ke depan dan ke depan kaki. Nah, di sini ada buat pengaturan suhu, sama ini defogger belakang. Nah, di bagian sini di samping-samping 2 ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini dia matic, masih konvensional. Dia ada yang rendahnya di L 2, 3. Terus biasa ya, D, N, R sama P, ini shift lock. Nah, di sini ada colokan buat aux. Nah, di sini ada colokan buat power outlet. Di sini handle rem tangan. Nah, di sini juga kalau kita mau periksa nih di kunci seat belt, kalau ada karat atau sisa lumpur sebaiknya kita hindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir ya kalau di sini ada karat atau sisa lumpur. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, yang dalam. Oke. Nah, di sini ada airbag, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada ini juga nih cup holder. Nah, sama seperti di bagian supir, jadi minuman yang dingin bisa bertahan kesegarannya. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder juga nih sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus di bagian bawah sini, bawah supir ada juga tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, kita ke bagian atas. Agak silau. Nah, ini dia handle tangannya model retract, terus habis itu di sini ada sun visor dan ada cerminnya. Terus habis itu ini lampu baca. Nah, ini spion di tengah bisa diatur tingkat kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin dan sudah ada tutupnya. Tapi belum ada lampu. Di sini belum ada, tidak ada handle tangan. Oke. Nah, terus seat beltnya bisa diatur ketinggiannya ya. Nah, oke. Sip, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus harga, simulasi kredit, serta deskripsi mobil saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus performa mesinnya, terus kaki-kakinya masih bagaimana, masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya bagaimana, terus habis itu pengeremannya bagaimana, terus maticnya juga masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, parkiran luas. Jadi kalau menuju ke Zal Motor ini mudah. Pas di hook ya di sini. Kita masuk sedikit, agak terlalu terang nih. Nah, ini tuh pas di hook Zal Motor ya. Oke. Nah, kita bisa puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, di
akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist beberapa tips video dalam mencari mobil bekas atau second. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, oke. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komennya, share juga ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara, siapapun yang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.